Oke, ini ada pertanyaan. Emang belajar filsafat nggak bikin ateis ya? Nggak, ya. Jadi nggak. Kenapa nggak? Karena gini, sebenarnya kalau mau dilihat-lihat lagi, apa yang nggak ada hubungan langsung antara orang yang antara iman kepada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikirannya yang kemudian dia yang ditelaah gitu ya secara rasional. Karena Tuhan itu kan sebenarnya ranahnya ada di bagian iman. Itu salah satu cara menjawab. Tapi juga kalau mau agak serius, sebenarnya bukan filsafat sih yang punya resiko menghilangkan iman gitu, nggak kayak gitu. Karena gini, kalau kita lihat dalam filsafat itu kan, ya saya bukan mau bilang bahwa filsafat itu nggak dalam filsafat ateisme itu tidak ada, ya ada, ateisme itu ada, salah satu aliran filsafat juga. Tapi filsafat itu kan sebenarnya telah rasional gitu. Jadi yang membuat filsafat itu sebagai sebuah disiplin dia bisa berjalan sampai sekarang adalah ya rasionalitas yang dia pakai, karena argumennya harus selalu menggunakan rasionalisasi, menggunakan logika, bukan cuma menggunakan rasa perasaan atau ya khususnya rasa suka nggak suka. Nah, gini, kalau misalnya dilihat gitu ya, karena filsafat kemudian cara kerjanya, sistem kerjanya adalah dengan logika. Jadi kita lihat aja Tuhan itu secara logika bisa ditelah sejauh mana gitu. Kalau dalam filsafat ya memang ada kajian mengenai Tuhan, namanya filsafat ketuhanan. Tapi kajian mengenai filsafat ketuhanan itu nggak bisa membahas soal bagaimananya Tuhan. Jadi secara logika menggunakan rasio kita selalu bisa mengira-ngira apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tapi bagaimana adanya itu udah barang lain lagi, dan itu bukan ranahnya filsafat. Nah, terus kembali lagi soal ateisme ini, secara rasional ya nggak bisa kita bilang Tuhan itu nggak ada. Karena gini, pertama, ketiadaan itu tidak bisa dijadikan, tidak bisa ditelaah. Jadi gimana coba lo membuktikan bahwa sesuatu tidak ada? Itu nggak bisa ditelaah gitu. Buktikan bahwa sesuatu nggak ada. Ya namanya barang yang nggak ada gimana mau dipikirin gitu. Terus soal Tuhan kan gini, selama ini kan telah soal Tuhan itu kita tahu punya ide-ide gitu, punya gagasan-gagasan soal Tuhan itu kan sebenarnya dari pengalaman-pengalaman, dari pernyataan-pernyataan bahwa oh ya ada yang ilahi, maha agung, maha tinggi, maha indah dan lain sebagainya. Kalau gejala-gejala yang kita lihat, kita dengar ini, kita kumpulkan semuanya, yang ada malah semacam perkiraan, loh kok malah semacam apa ya, ketakjuban gitu, kok bisa sekian miliar manusia sepanjang zaman dari tempat dan budaya yang berbeda-beda, semuanya bisa punya intuisi yang sama. Kan setidaknya kan kayak ada semacam apa ya, kita kayak semacam punya insting bawaan gitu untuk insting bawaan untuk paling tidak untuk bertanya-tanya soal keberadaan yang ilahi itu. Ya paling kan ini kan sebuah gejala yang harus kita pikirkan lebih lanjut, dan kalau kita ikuti secara logis ya kesimpulannya ya mungkin Tuhan ada kan gitu. Terus juga kalau dilihat-lihat lagi, oke lah, ateisme ada dalam filsafat. Lihat aja ada ateisme yang dibahas dalam filsafat itu argumennya seperti apa. Sampai dengan saat ini ateisme nggak ada ya dalam tradisi filsafat ya. Ateisme nggak pernah secara meyakinkan bilang bahwa, nggak pernah bisa secara meyakinkan, artinya secara rasional mengatakan Tuhan tidak ada. Ateisme ada betul, tapi yang dikritik dalam ateisme itu adalah perilaku manusia yang mengaku bertuhan. Jadi selama ini kan jadi serangan terkuat ateisme terhadap konsep Tuhan itu kan adalah perilaku manusia. Jadi dibilangnya, wah ini lu nggak berdoa itu tuh berdoa, beriman tuh sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sebuah patologi gitu, sebagai sebuah kelainan mental, karena mungkin lu halusinasi doang kali. Apa bedanya lu berdoa sama Tuhan sama lu ngebayangin Pegasus, atau lu ngarep bahwa yang tidak
bahwa yang transenden itu ada. Ya mungkin benar orang yang berdoa itu punya kelainan, mungkin juga enggak. Tapi kan fokus kita kan adalah membahas apakah ateisme dalam filsafat bisa dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan nggak ada. Ya kalau yang dikritik perilakunya, ya berarti kan ya yang paling jauh yang bisa ditelaah, yang paling jauh yang bisa dikritik ya hanya perilakunya, bukan objek perilakunya. Jadi ya mungkin ya anggap aja misalnya gue ngeliat apel, terus gue bilang, oh ada apel depan gue, terus ada orang lain bilang, wah enggak, lu nggak liat apel, lu halusinasi doang. Ya itu kan orang tersebut mengkritik perilaku saya, tapi tidak menelaah apakah apelnya betulan ada atau enggak gitu. Jadi ada perbedaan antara perilaku dan objek perilaku gitu. Pertama, kalau menggunakan struktur berpikir dalam filsafat, justru secara logis kecenderungannya adalah filsafat semakin meneguhkan bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan ateisme itu justru semakin membantu kita untuk mengkritisi pengalaman iman kita. Jangan-jangan selama ini kita bukan beriman, tapi kita berhalusinasi, kita nggak terhubung sama Tuhan. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang positif kan. Ya mungkin Tuhan ada tapi kita nggak terhubung kan, itu juga bisa ada. Kritik ateisme menurut saya malah harusnya semakin membantu kita untuk beriman, karena mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Terus sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, saya juga agak penasaran sih kalau kan ini belum pernah ya ada kayak dibikin kayak angket gitu, bikin semacam angket, kumpulin kalau kita bisa tahu ada orang ateis atau enggak, tanya aja ke mereka, kita lihat lu ateis kenapa, lihat aja dari semua orang yang menjawab, dari semua orang ateis ini berapa banyak yang bilang kalau ya gue ateis gara-gara filsafat. Nah, ya saya sih yakin bahwa biasanya sih orang-orang ini biasanya akan bilang bahwa ya udah saya ateis. Kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka akan bilang saya ateis entah karena saya sudah kehilangan harapan sama institusi agama, terus saya merasa dibohongi sama pemuka agama saya merasa ajaran agama saya tidak masuk akal. Jadi biasanya mereka nggak akan mengatakan ya saya ateis karena filsafat. Mereka akan mengatakan bahwa mereka nggak beriman itu ya gara-gara pengalaman dengan institusi agama, dengan orang-orang beragama yang dulu mereka pernah jalan bareng. Nah kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya ateisme itu justru seharusnya bukan menjadi alasan untuk menghindari filsafat, tapi menjadi alasan untuk menjadi sebuah alasan bagi institusi agama untuk introspeksi. Jangan-jangan ada semacam ini ya, jangan-jangan ada semacam inkoherensi gitu, ada hal yang secara moral gitu, secara etis itu tidak saya tunjukkan dengan tepat, sehingga ya umat-umat saya semuanya pada pergi gitu. Nah jadi gitu, jangan salahin filsafat buat ateisme. Ada banyak aspek yang bisa bikin orang ateis, tapi filsafat pasti bukan sebab utamanya gitu.